Oke, kita bahas soal materi pertama, yaitu adalah dimensi 3. Di sini ada 2 soal. Soal pertama, pada kubus ABCD GFGH, panjang rusuknya 14 cm, jarak titik B ke bidang DEG. Jadi kan DEG itu di sini set di B. Nah, kita lihat-lihat nih, kita nambahin lagi beberapa garis yang bisa jadi garis bantu sini. Tuh, kalau kita perhatikan HF, mana ini HF tadi? HF itu tegak lurus dengan EG karena keduanya adalah diagonal sisi pada sisi kubusnya. Habis itu BF dia tegak lurus dengan EFGH. Ini dia tegak lurus kan dengan seluruh bidang EFG. Nah, salah satunya itu ada EG. Dia tegak lurus dengan salah satunya itu EG. Maka BF tegak lurus dengan EG, kan? Sek. Karena HF tegak lurus dengan EG yang tadi, yang awal saya jelasin, dan BF tegak lurus dengan EG, maka BDFH yang tadi saya bilang pakai buat apa sih tadi, bangun ruang buat garis baru, garis bentuk ya, itulah Bu, maaf nggak terlalu pintar ngejelasin materi ini ya. Lanjut tadi apa, maka BDFH tegak lurus dengan EG, maka BDFG tegak lurus dengan seluruh bidang yang memuat maupun sejajar dengan EG, salah satunya DEG tadi. Maka BDFH itu tegak lurus dengan DEG dan berpotongan pada garis DT. Karena B terletak di bidang BDFH, maka jarak dari B ke bidang DEG sama aja, itu sama dengan jarak dari garis B ke garis DT. Sehingga kita bikin segitiga seperti ini. Set. Garis TP dan BQ adalah garis tinggi pada segitiga BDT. Karena BQ, B sama Q, BQ adalah garis tinggi pada segitiga BDT, maka jarak dari B ke DT sama dengan panjang ruas dari BQ. Nah, jadinya itu kita cari panjang sisi dari masing-masing sisi segitiga BTG. Kan panjang rusuknya tadi kan 14 cm, maka didapat itu adalah DT sama BT ini kan sama kan, itu adalah 7 akar 6 cm. Habis itu BD ini 14 akar 2, dan TP itu kan sama dengan AE yang di sini tadi, AE sini kan TP AE, di sini AE berarti di sini 14, berarti TP-nya itu adalah 14. Sehingga kita menggunakan perbandingan luas segitiga BDT sehingga diperoleh BQ sama dengan BD dikali TP per DT. Kita masukin angkanya, yaitu 14 akar 2 dikali 14 per 7 akar 6, sehingga diperoleh 28 akar 2 per 6. Kita rasionalkan sehingga menjadi 14 akar 12 per 3. Oke, selanjutnya soal kedua adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 cm,
jarak titik F ke garis AC adalah, jadi tanya itu adalah jarak titik ke garis. Jadi pertama-tama kita gambarin dulu garis AC-nya itu di sini dan titik F-nya di sini. Berarti dia begini. Kita misalkan yang kita tarik ini, kita misalin ada titik di sini, yaitu titik P. Dengan titik P ini kan tegak lurus terhadap AC. Maka FP adalah jarak F ke garis AC-nya. Nah, sekarang kita perhatikan, kita buat segitiga. Itu segitiga ACF. Ceng. Kalau kita perhatikan segitiganya, AC sama CF ini serta AF masing-masing adalah diagonal bidang, jadi panjangnya sama. Jadi ACF adalah segitiga sama sisi. Lalu FP ini membagi AC menjadi 2 sama panjang. Lalu kita cari panjang AC serta CF-nya, yang mana adalah diagonal bidang. AC sama CF ini kan sama dengan diagonal bidang. Diagonal bidang kan akar 2 A per akar 2. Nah, A-nya di sini adalah 10, dan dengan 10 akar 2. Itu untuk AC dan CF-nya. Berarti untuk PC-nya itu adalah setengahnya AC. Setengahnya 10 akar 2 adalah 5 akar 2. Nah, habis itu selanjutnya kita perhatikan pada segitiga siku-siku CPF-nya ini lagi, yang dimana sudut siku-sikunya di P, berarti hadapannya itu yaitu CF adalah sisi miring. Lalu karena sisi miring kita masukin Pitagoras, kita kasih masuk Pitagoras, yaitu kan kita nyari FP ini, berarti FP sama dengan CF kuadrat dikurang PC kuadrat, dimana 10 akar 2 kuadrat dikurang sama 5 akar 2 kuadrat, sehingga 100 dikali 2 dikurang sama 25 dikali 2, yaitu akar 150, dimana akar 150 itu bisa disederhanakan menjadi 5 akar 6. Oke, selanjutnya ada materi kedua, yaitu statistika. Nah, ada 2 soal. Soal yang pertama adalah mean dari data yang disajikan pada poligon berikut ini adalah. Jadi kita tuh disuruh nyari mean, yaitu mean itu adalah rata-rata dari dari poligon ini. Nah, biar mudah kita kasih masuk ke tabel, kita buatin tabelnya. Yaitu tabelnya ada nilai frekuensi. Kita buat 2 tabel ini dulu terlebih dahulu. Nilai 16 sampai 20 dia frekuensinya 3. 21 sampai 25 dia frekuensinya 4. 26 sampai 30 dia frekuensinya 5. 31 sampai 35 frekuensinya 4, dan yang terakhir 36 sampai 40 frekuensinya itu adalah 2. Nah, karena dia minta rata-rata, yang gimana rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi kan kita memerlukan X ini, X itu nilai tengah. Jadi kita nambahin satu tabel lagi di tabel yang tadi, sehingga jadi kayak 3 kolom, yaitu kolom X yang kita tambahin. X ini kan nilai tengah, jadi kayak 16, 17, 18, 19, 20. Nilai tengahnya berarti 18. 21 sampai 25 berarti nilai tengahnya 23. 26 sampai 30 nilai tengahnya 28. 31 sampai 35 nilai tengahnya 33, serta 36 sampai 40 nilai tengahnya adalah 38. Nah, kita sekarang masukin ke rumus
ke rumusnya adalah X bar sama dengan frekuensi FI dikali XI per frekuensi FI. Frekuensinya ini kan 3, XI-nya 18. Kita kalikan ditambah dengan frekuensi ini yang kayak tadi 4 dikali 23, terus kita tambahkan lagi 5 dikali 28 sampai ke bawah, sampai ditambahnya itu 2 tambah 38. Habis itu per FI. FI-nya ini kan total frekuensi ini semuanya sigma FI-nya itu kan 18. Berarti dia per 18 sehingga menjadi X barnya itu atau rata-ratanya itu 494 per 18, yang dimana rata-rata dari data yang disajikan sama poligonnya itu ada poligon tersebut adalah 27,4. Oke, lanjut ke soal kedua, yaitu ditanya kuartil atas dari data pada tabel berikut. Yang ditanya adalah kuartil atas, di mana kuartil atas itu adalah Q3 sama dengan Q3. Nah, kita kan udah dikasih tabel nih, nilai sama frekuensi. Tapi ternyata ya dua tabel ini nggak cukup. Kita harus nambahin satu tabel lagi, satu kolom lagi, itu adalah frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan dari frekuensi sebelumnya atau frekuensi yang di atasnya. Nah, kita mulai dari 5 kan, 5 atasnya 5 nggak ada, berarti kita mulai kan dari angka 5. Nah, habis itu lanjut ke kolom bawahnya. Buat ngisi ini kita tuh ngejumlahin 5 ditambah 8 yaitu 13. Lanjut lagi kolom bawahnya, berarti 5 tambah 8 tambah 14. Lanjut lagi kolom bawah sini, berarti sebelumnya itu ada 5, 8, 14, dan 10. Habis itu yang terakhir adalah 5, 8, 14, 10, dan 3, sehingga ya 40. Habis itu kita juga nggak boleh lupa, kita tuh harus ngenambahin frekuensinya nih, total frekuensinya nih, sigma F-nya nih, sehingga totalnya itu ada 40. Nah, lanjut. Pertama-tama sebelum kita ngerjain, kita harus tahu rumusnya dulu kan ya. Jadi rumusnya Q3 ini adalah Q3 sama dengan TB Q3. TB itu adalah tepi bawah ditambah dalam kurung 3/4N. Kenapa 3/4? Gara-gara ini adalah kuartil atas Q3. Kalau misalnya dia minta Q2, jadinya itu setengah. Kalau misalnya dia minta Q1, berarti dia 1/4. Jadi tergantung soalnya. Nah, soal ini kan kuartil atas, jadinya 3/4. Oke, lanjut. 3/4 kali N dikurang FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif yang tadi, frekuensi kumulatif Q3 per frekuensi Q3-nya dikali sama P, yaitu panjang kelas. Oke, pertama-tama kita harus nyari letak Q3-nya terlebih dahulu. Nah, cara cari letak Q3 itu adalah 3/4 dikali sama N. 3/4 N-nya itu adalah frekuensi semuanya, frekuensi totalnya. Frekuensi totalnya ada 40, sehingga 3/4 dikali sama 40 dicoret-coret sehingga dapatlah 30. Oke, habis itu kita udah ketemu nih sama ketiganya, berarti aman. Berarti kita lihat di frekuensi kumulatifnya yang memenuhi kan dia 30, 27 sama 30 masih kurang. Berarti disinilah frekuensi. Berarti disinilah adalah letak Q3-nya. Habis kita ketemu letak Q3-nya, kita ya nggak lupa ngitung TB Q3, yaitu tepi bawah, yang dimana 71 dikurang sama 0,5 sehingga menjadi 70 dikurang 5. Oh ya, kita juga jangan lupa cari panjang kelasnya, itu gampang banget, sisa 60 dikurang sama 56. Oke, lanjut. Q3 sama dengan, jadi kita bisa masukin Q3 sama dengan TB-nya tadi di sini adalah 70,5 ditambah dalam kurung 3/4N tadi kita sudah dapat 30 dikurang sama FK Q3. Berarti Q3-nya kan di sini.
berarti FK kumulatifnya berarti sebelumnya kan, berarti 27. 27 kita masukin per F frekuensinya 3, frekuensinya Q3 yaitu 10, kita masukin per 10, tutup kurungnya, kita akan kalikan sama 4, sehingga kita mendapatkan Q3 sama dengan 70,5 ditambah 3 per 10 dikali 4, sehingga menjadi 7,5 tambah 1,2, sehingga Q3 nya adalah 71,7. Oke, lanjut ke materi ketiga, yaitu pencacahan. Ada 2 soal di sini. Soal pertama adalah Arga akan menyewa sepeda motor untuk berwisata mengelilingi kota Malang. Di tempat penyewaan sepeda motor itu tersedia 10 jenis motor. Tersedia 10 jenis motor tipe 1, 7 jenis motor tipe 2, dan 4 jenis motor tipe 3. Banyaknya cara agar Arga dapat memilih pilihan motor tersebut adalah, ini gampang banget, sisa 10 ditambah 7 ditambah 4, sehingga hasilnya adalah 21. Jadi itulah hasilnya. Kenapa kita tambahkan, kenapa kita nggak kali? Kata kuncinya itu ada di ini, di kata kuncinya itu ada di kendaraannya tersebut, karena nggak mungkin Arga ini milih 2 motor dan dia makainya secara bersamaan, nggak logik dong jadinya. Karena dia nggak dipakai secara bersamaan, itu kita tambah sehingga menjadi 10 tambah 7 tambah 4. Kalau misalnya dia itu dikali, berarti mungkin pemilihannya itu bukan kendaraan seperti ini, mungkin bisa baju sama celana ataupun sama topi itu dikali gara-gara mereka bisa dipakai bersamaan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nomor pegawai pada suatu pabrik terdiri atas 3 angka, berarti 3 kotak. Angka pertama tidak 0. Banyaknya nomor pegawai yang ganjil adalah, nah di sini dia mintanya yang ganjil. Kalau misalnya yang ganjil, kita ngerjainnya dari kotak paling belakang, yaitu kotak terakhir. Ganjil itu ada nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan terakhir nomor 9. Totalnya ada 5 angka. Berarti di dalam kotak terakhir kita tulis atau kita taruh angka 5. Baru kita kerjakan lagi dari selanjutnya. Berarti kita kayak ke depannya. Ya itu pokoknya gitu, Bu. Maaf Bu, ya susah banget buat ngejelasin, agak sedikit gugup. Nah, pindah ke kotak selanjutnya. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di soal ini di soal yang ini tuh nggak dijelasin angkanya boleh berulang atau enggak. Dia nggak ada syaratnya angkanya tidak boleh berulang, sehingga saya anggap boleh berulang. Sehingga yang satu yang di sana, yang misalnya kita coret 1 di angka di kotak terakhir, kita bisa masukin 1 itu ke kotak tengah lagi, gara-gara dia nggak minta kalau misalnya angkanya ini tidak boleh berulang, sehingga bisa dituliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yang dimana totalnya ini ada 10. Jadi di kotak kedua atau kotak tengah ini kita tuliskan 10. Lalu kita pindah ke depannya. Di depan ini tadi ada syarat, yaitu angka pertama tidak 0. Berarti 0 tidak bisa kita masukkan ke dalam kotak pertama ini, sehingga yang bisa kita tulis adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, yang dimana jumlahnya juga ada 9, sehingga di kotak pertama ini kita tuliskan angka 9. Nah, kita sudah dapatkan angka-angkanya 9, 10, 5. Nah, lalu angka-angka ini kita kali, sehingga 9 dikali 10 dikali 5 sama dengan 450. Nah, selanjutnya materi keempat, yaitu kombinasi dan permutasi. Jadi di sini ada 3 soal, ada 2 soal
permutasi, ini kok nggak salah permutasi sih Bu yang ini, dan satu soal kombinasi. Nah yang pertama itu soalnya kita baca dulu. Dalam suatu rapat pengurus OSIS, hadir 6 orang siswa. Jika mereka duduk mengitari meja bundar, berapa banyak cara mereka dapat duduk? Di sini ada kata kuncinya itu jika mereka duduk mengitari meja bundar. Berarti permutasi yang dipakai adalah permutasi siklik yang bulat-bulat itu. Sehingga rumusnya adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, N-nya itu 6 siswa, N-nya itu 6 siswanya nih, 6 ini. Jadi 6 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial, yang dimana 5 faktorial itu adalah 120. Oke, lanjut. Soal kedua, banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata merdeka. Nah, merdeka ini ada berapa huruf? Ternyata ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Tapi kalau kita lihat lagi, merdeka ini kan ada yang double hurufnya. Ini nih, E-nya ini kan double kan ada 2. Jadi kita perkan per 2. Jadi 7 faktorial per 2 faktorial sehingga menjadi 2520. Oke, lanjut soal terakhir untuk materi ini, yaitu soal kombinasi, yang dimana adalah soal kombinasi. Oke, soalnya itu suatu pertemuan dihadiri oleh 20 orang undangan. Jika mereka saling bersalaman, maka banyak salaman yang terjadi adalah, jadi dia itu kombinasi 20 karena kan salaman tuh kayak membutuhkan 2 orang gitu Bu. Jadi dia apa sih nih di bawahnya, aku lupa bilangnya Bu. Pokoknya itu jadinya kombinasinya 20 sama 2 sama dengan 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial dikalikan sama 2 faktorial sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial dikali 2 faktorial sehingga menjadi 380 per 2, dimana hasilnya adalah 190. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu peluang dan frekuensi. Di sini ada 2 soal. Kita kerjakan soal pertama dulu. Dari setumpuk kartu bridge yang terdiri dari 52 kartu, diambil sebuah kartu secara acak. Peluang munculnya kartu raja atau kartu wajib adalah, jadi di sini adalah ditanya peluang, yang dimana rumusnya peluang yaitu NA banyaknya kemungkinan atau banyaknya dari hal tersebut per NS, yaitu ruang sampel, yaitu ini NS-nya, ruang sampelnya, keseluruhannya, bisa dibilang itu kayak keseluruhannya semuanya. Yang ditanya munculnya kartu raja sama kartu wajib. Jadi kita harus nyari satu-satu dulu, raja berapa, wajib berapa, habis itu kita tambahkan. Sehingga P sama dengan kita cari kartu wajibnya dulu, jadinya P sama dengan NA per NS sama dengan 13 per 52. Itu untuk kartu wajib. Habis itu kita cari juga kayak seperti tadi, sekarang tuh buat kartu kingnya, yaitu P sama dengan N per NS, yaitu 4 per 52. Nah, kita kan udah ketemu peluang wajibnya itu 13 per 52, serta kartu king itu peluangnya 4 per 52. Setelah kita udah ketemu kedua peluang wajib dan king ini, kita jumlahkan sehingga menjadi 13 per 52 ditambah 4 per 52 sehingga menjadi 17 per 52. Oke, soal terakhir adalah soal frekuensi, tapi frekuensi harapan. Jadi soalnya itu, pada percobaan lempar undi 3 keping uang logam secara bersama-sama sebanyak 600 kali, frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 angka adalah 3 keping uang logam. Kalau kita lemparkan 3 keping uang logam, yang kemungkinan yang terjadi itu bisa menjadi
yang keluar itu bisa jadi angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, serta gambar-gambar-gambar. Nah, di soal ini kan diminta paling sedikit 2 angka. Paling sedikit 2 angka berarti kalau misalnya 3 angka boleh lah ya, 4 angka boleh, pokoknya paling sedikit 2 angka. Sehingga yang memenuhi syaratnya itu adalah ada 4 doang, yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Sehingga kita nyari peluangnya dulu kayak tadi. P sama dengan N upper NS, NA-nya itu 4, NS-nya itu 8, karena totalnya ada 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ruang sampelnya itu 8. 4/8 ini bisa kita perkecil menjadi 1/2 atau setengah. Habis itu kita carilah frekuensi harapan, yang dimana rumus frekuensi harapan ini adalah peluang dikali N. N ini dari sini sebanyak 600 kali. Jadi setengah frekuensi harapan dikali sama N 600 dari sini. Jadi hasilnya 300. Sekian, terima kasih Bu Farida. Mohon maaf jika saya agak sedikit berbelit-belit menjelaskannya, karena saya kurang pintar menjelaskan. Oke. Love you Bu Farida. Semangat Bu.